Stefano Lillipali buktikan layak dipanggil timnas. Peralta cocok gabung Persib. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk dua pemain Borneo yang tampil gacor di pertandingan sore kemarin ketika menghadapi Persik Kediri, guys. Bukan apa-apa, bintang timnas yang udah lama nggak dipanggil, ya kan, sejak era Sintayong dan juga sekarang Patrick Kluivert. Akhirnya Patrick Kluivert mulai tersadarkan bahwasanya ada berlian yang sudah lama tak dipakai, yaitu, ya betul sekali, Stefano Lillipali. Di usianya yang sudah bisa kita bilang tidak lagi muda ya, menginjakkan kaki 35 tahun, ini merupakan bisa kita bilang suatu pemanggilan yang cukup kontroversi. Ya, banyak di kalangan netizen mempertanyakan kenapa Stefano Lillipali dipanggil. Karena usianya udah nggak muda lagi. 35 tahun. Ini udah lewat lah usia prime-nya. Ya kan? Ditambah lagi dia bukan seorang Cristiano Ronaldo. Kan kalau kita tahu Cristiano Ronaldo umur udah hampir 40 pun tapi masih tetap konsisten dipanggil timnas. Karena memang dia pintar menjaga tubuh dan pintar menjaga sentuhan-sentuhannya. Sehingga Ronaldo tidak lekang oleh waktu. Nah, apakah Stefano Lillipali mirip ke Ronaldo? Ya, benar saja mirip. Bisa kita lihat, guys. Ya, mungkin kalau dari segi kemampuan ya pasti jauh lah. Ronaldo jauh lah di atas daripada Lillipali. Tapi Stefano Lillipali ini pintar menjaga, apa ya bisa kita bilangnya, kebugaran tubuhnya, guys. Ditambah lagi juga dia punya insting yang bagus dalam mencetak gol. Terbukti dia berhasil mencetak gol atas umpan daripada Peralta yang bisa kita bilang ini golnya mengingatkan kita dengan Asian Games, guys. Asian Games waktu lawan Uni Emirat Arab, di mana timnas Indonesia tertinggal 2-1 ya kalau nggak salah. Baru di situ ada umpan Sadir Ramdhani dan dipotong oleh seorang Stefano Lillipali. Nah, ini juga mirip. Peralta memberikan umpan yang bisa kita bilang sangat-sangat ciamik, ya, umpan true pass. Dan Stefano Lillipali mampu menyelesaikannya dengan secara dingin. Bahkan komentatornya itu ya waktu pertandingan tadi itu sampai bilang ini adalah pembuktian daripada seorang Stefano Lillipali bahwasanya ia memang layak untuk dipanggil sama Patrick Kluivert ke timnas, guys. Dan benar aja, guys. Kayaknya sosok Stefano Lillipali sosok yang bisa kita bilang sangat vital ya, karena dia bisa mencetak gol dan bisa memberikan assist, guys. Dan untungnya kemarin dia itu di posisi yang mencetak gol. Ya. Tenang aja Stefano Lillipali. Umpan-umpan yang kayak Peralta tadi bakal sering didapatkan Stefano Lillipali ketika berada di timnas. Kenapa? Karena ada pemain sekelas Tom Hai yang siap memberikan umpan-umpan manja kepada Stefano Lillipali. Memang mesti kita akui ya, trupas daripada Peralta juga is another level ya kan. Itu trupas-trupas kelas-kelas pemain dunia gitu, ala-ala Iniesta dan Xavi yang bisa membelah lautan kan. Tapi gimana ya, Stefano Lillipali kan umur 35, tapi macam nggak nampak dia tuh umur 35. Mungkin kalau dari muka ya wajar lah 35, udah pakai brewok lagi gitu kan, jadi kayak agak kelihatan tua. Tapi kalau udah tampil di lapangan, guys, serius, macam nggak nampak ini kawan umur 35. Pemain Borneo yang lahir di Belanda ini seakan-akan itu masih berumur 24 tahun dari segi kemampuannya, guys. Memang di tahun ini dia tidak terlalu gacor. Dalam artian gacor, golnya nggak sampai 2 digit, asisnya juga tidak sampai 2 digit. Tapi untuk pemain yang berusia sudah 35 tahun, sudah mengoleksi 6 gol dan 4 asis, ini torehan yang cukup baik, guys. Apalagi posisi dia bukan sebagai striker. Ya kan, karena kita tahu dia itu sebagai winger sebelah kiri. Ini winger sebelah kiri ini kan biasanya ditempatkan tuh kalau nggak Orat Mangun, Rafael Strike dulu kan. Nah, Orat Mangun cedera. Makanya Patrick Kluivert mau nggak mau mesti mencari pengganti yang sepadan. Ya walaupun sebenarnya Patrick Kluivert pasti lebih menginginkan Orat Mangun dari segi usia, dari segi mobilitas dan juga dari segi jam terbang, kayaknya Orat Mangun lebih daripada seorang Lillipali. Walaupun Lillipali lebih senior, tapi Lillipali banyak menghabiskan waktu bermain itu di Liga 1. Berbeda dengan Orat Mangun yang mungkin lebih kompetitif lah dia mainnya kan gitu. Nah, tapi kita nggak boleh meng-underestimate kan seorang yang namanya Stefano Lillipali. Ditambah lagi dia juga udah punya pengalaman nih dengan timnas Indonesia. Dan juga dia itu kan pemain yang udah lama di Indonesia. Dia bisa komunikasi pakai bahasa Indonesia
dan bisa komunikasi pakai bahasa Belanda dan bisa komunikasi dengan pakai bahasa Inggris. Jadi ini bukan hal tidak mungkin, nanti dia menjadi penyatu antar pemain lokal dengan juga pemain diaspora yang mana mungkin terhambat dengan bahasa atau mungkin dengan culture. Nah, dengan adanya Lily Pali yang bisa memahami keduanya, wah, bukan hal tidak mungkin juga nanti. Dialah yang menjadi pembeda di pertandingan nanti, guys. Walaupun ya aku yakin nggak akan bisa lah, bukan nggak akan bisa ya, maksudnya akan sulit lah seorang Lily Pali bertahan bermain itu selama 90 menit. Iya, tapi setidaknya untuk memecah kebuntuan ketika sudah memasuki menit 70-80, kayaknya Lily Pali bisa menjadi super sub yang ampuh untuk melawan China dan juga untuk melawan Jepang nanti, guys. Nah, itu menurut pandangan aku ya, tapi terserah menurut pandangan kalian gimana. Mungkin bisa kalian komen di kolom komentar, guys. Karena jujur ya, beda lah pemain sekelas Lily Pali ini ya, yang mana dia itu meskipun sudah tua, tapi tak kenapa aroma mencetak gol itu kuat kali gitu ya, guys. Oke, nah komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Stefano Lily Pali yang makin gacor sejak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas. Nah, kita masuk ke pemain kedua yaitu Mariano Peralta. Entah kenapa ya, dari beberapa bulan yang lalu itu aku sering kali memperhatikan Mariano Peralta ini ya waktu main di Borneo. Ini pemain yang bisa kita bilang salah satu pemain paling bersinar, guys, di kompetisi Liga 1 musim ini. Bayangkan, guys ya, bayangkan nih. Dari statistik aja musim ini, dia itu sudah memainkan 33 laga. Dan tahu berapa kontribusi gol dia itu? 22. Dengan rincian 9 gol dan 13 assist. Bayangkan, guys, ini pemain sayap kanan, 13 gol, 13 assist dan 9 gol. Ini torehan yang bukan kaleng-kaleng, guys. Ya kan, apalagi usianya masih bisa kita bilang cukup bagus, yaitu usia prime pesepak bola, 27 tahun. Bukan 35, 34, 33, enggak kayak pemain Persib yang dilepas, enggak. Ini 27 tahun. Maka dari itu, tak kenapa aku mikir ini sosok yang tepat untuk menggantikan Ciro Alves, guys. Jadi kalau memang bisa nanti ini manajemen Persib, walaupun nggak akan didengar ya kan ngomong ya kan. Tapi kalau misalnya aku punya opini, Mariano Peralta ini layak untuk masuk ke Persib dan menggantikan pemain yang sudah uzur. Apalagi posisi sama kayak Ciro kan. Mobilitasnya juga sama kayak Ciro. Bedanya Peralta ini dia itu masih muda, masih jos. Apalagi kayak kita tahu Persib sedang menggalakkan yang namanya regenerasi. Maka jika sudah berbicara tentang regenerasi, maka membutuhkan pemain yang lebih muda. Dan itu ada di sosok seorang Mariano Peralta. Kalau dari segi kualitas nggak usah dipertanyakan lagi. Sudah teruji, guys. Bahkan dia cuma terpaut 3 kontribusi gol daripada pemain terbaik Persib Bandung, yaitu Tyrone Del Pino. Kalau kita lihat Tyrone Del Pino itu mengkoleksi total 25 gol, ya, keterlibatannya dalam gol itu ada 25 kali dengan rincian 17 gol dan 8 assist, total 25. Sedangkan Mariano Peralta itu 22, 9 gol dan 13 assist. Berarti hanya menyisakan 3 aja selisihnya, guys. Nah, dengan pemain terbaik Persib, apalagi dengar kabar yang beredar, Tyrone Del Pino juga siap angkat kaki ke Malut. Waduh, ini kan mau nggak mau harus mencari pemain yang sepadan penggantinya atau lebih baik dan juga umurnya wajib lebih muda. Karena ingat judulnya adalah regenerasi. Kalau nanti diganti dengan pemain yang bisa kita bilang sama usianya dengan pemain yang sudah cabut, berarti judul regenerasi ini mulai dipertanyakan. Seperti itu, apakah bukan regenerasi atau mungkin ada hal yang lain? Nah, mungkin kalian bisa menjawab. Tapi yang jelas, kalau memang betul Mariano Peralta ini bisa direkrut sama Persib Bandung, bukan hal yang tidak mungkin. Persib bisa menjadi juara di musim depan dan akan tetap bisa berbicara banyak di level Asia. Bahkan bisa berbicara banyak ya kan. Apalagi jika nanti Persib mendatangkan striker yang lebih gacor lagi ke depannya. Karena dia udah ada punya Peralta. Peralta ini siap mengumpan, memberikan umpan-umpan manja. Tengok aja lah umpannya ke Stefano Lily Pali. Itu bukan sekali 2 kali tuh. Umpan-umpan membelah lautan itu. Yang terupas-terupas manja yang bisa membuat back itu bingung, kalang kabut. Belum lagi syuting-syuting jarak jauhnya. Bahkan Persib menjadi pesakitan kan waktu main ke kandang Borneo.
Bagaimana tendangan jarak jauh Peralta itu hasil memporak-porandakan pertahanan daripada Persib Bandung. Bahkan hampir kalah. Andai saja tendangan terakhir Peralta itu masuk dan gagal diantisipasi oleh Gustavo. Tapi Gustavo de Franca menunjukkan skillnya, menunjukkan kualitasnya sebagai back terbaik Persib Bandung bersama dengan Nick Keepers. Menarik kita pantau apakah nanti Mario Peralta ini bisa gabung ke Persib. Tapi kalau misalnya sekali lagi itu opini aku, cocoknya Mario Peralta ini gabung Persib. Dan selamat juga kepada Stefano Lillipali dengan golnya yang makin memperkuat, membuktikan dia layak membela timnas. Oke guys, komen di kolom komentar. Gimana pendapat kalian tentang makin gacornya Stefano Lillipali ketika sudah dipanggil ke timnas? Dan bagaimana pendapat kalian tentang cocoknya Mario Peralta ke Persib Bandung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.